Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismalida Lestari yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun nama anggota kami terdiri dari Anggi Novenda Sinaga, Kurniawan Dawolo, dan Riko Gabriel Hasibuan. Baiklah, mari kita bahas tentang materi tersebut dengan berjudul Merancang Rencana Kerja dan Tujuan Perusahaan E-commerce yang Efektif di Tokopedia. Perkenalkan, nama saya Anggi Novenda Sinaga. Di sini saya akan membahas yang pertama itu tentang profil perusahaan. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Tokopedia secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 dalam naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanawijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan lebih nyaman. Selanjutnya adalah tentang visi dan misi dari Tokopedia. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan ataupun cita-cita yang ingin dicapai agar eksistensi perusahaan terus terjaga dalam dunia usaha ataupun dunia bisnis. Tokopedia merupakan perusahaan besar dan memiliki visi dan misi dari Tokopedia, yaitu menjadi toko daring terdepan di Tokopedia yang dikenal karena menyediakan produk ramah lingkungan berkualitas tinggi dengan pelayanan pelanggan yang sangat baik. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, Tokopedia menetapkan misi sebagai tahapan yang dilakukan untuk mencapai visi perusahaan. Misi Tokopedia yaitu berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia. Yang pertama yaitu menyelenggarakan penjualan produk ramah lingkungan secara efisiensi melalui platform Tokopedia. Yang kedua, memberikan pengalaman berbelanja yang mudah dan menyenangkan bagi pelanggannya. Ketiga, membangun komunitas pelanggan setia yang peduli lingkungan. Keempat, fokus pada pelanggan, membangun produk yang bermanfaat dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, selanjutnya menetapkan tujuan bisnis. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Tujuan di platform Tokopedia bisa bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan penjualan sebesar 30% dalam 3 bulan dengan mengoptimalkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 25% melalui pelayanan yang prima, dan memperkuat posisi pasar di platform Tokopedia melalui strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Menyusun rencana kerja. Rencana kerja meliputi strategi dan taktik operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa tujuan strategi dan penanggung jawab. Tujuannya mencapai 5.000 pengikut, meraih ranting 4,8, target penjualan RPS 20 juta, menjadi Power Merchandise Pro. Dan kemudian ada strategi mengadakan promo follow Tokotik diskon 5%, memastikan deskripsi produk akurat dan pengiriman cepat, dan menggunakan fitur iklan berbayar, kemudian memenuhi syarat dan mengoptimalkan platform toko. Kemudian ada penanggung jawabnya seperti tim pemasaran, tim operasional, dan manajemen. Ada beberapa komponen utama rencana kerja di e-commerce Tokopedia, yaitu menganalisis pasar. Mereka melakukan riset untuk memahami tren pasar, target audiens, dan analisis kompetitornya. Yang kedua itu produk dan layanan. Mereka menjelaskan secara detail produk yang ditawarkan, termasuk keunggulan kompetitif yang membedakan Anda dari penjual lain. Yang ketiga itu ada rencana pemasaran. Mereka melakukan strategi pemasaran digital seperti penggunaan Topads, optimasi produk, dan promosi melalui media sosial untuk menawarkan lalu lintas ke
ke Tokopedia Anda. Yang keempat itu ada rencana operasional. Mereka menjelaskan proses harian, manajemen inventories, dan pemrosesan pemesanan, pengemasan hingga pengiriman dan layanan pelanggan. Yang kelima itu ada rencana keuangan. Mereka melakukan proyeksikan pendapatan, biaya operasional, dan laba rugi, sertakan anggaran untuk biaya platform, komisi, atau iklan. Nah, di sini ada struktur organisasi. Berikut penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawabnya yang di PT Tokopedia. Di atas itu ada shareholders, yang dimana pemegang saham. Di bawahnya itu board of director, dewan direksi ya. Setelah itu ini ada CTO, yang dimana CTO ini, arti CTO ini Chief Technology Officer, yang tugasnya menjadi koordinator di bidang teknologi, yang dibawahi oleh developer dan research. Developer ini tugasnya mengembangkan semua fitur Tokopedia, yang research mencari tahu teknologi terbaru apa yang diterapkan untuk pengembangan Tokopedia. Setelah itu ada CMO, Chief Marketing Officer, yang dimana menjadi koordinator di bidang pemasaran, yang dibawahi oleh Marketing and Promotion dan Public Relation. Marketing and Promotion itu tugasnya mencari peluang dan kerjasama dengan partner strategis demi kemajuan Tokopedia. Sedangkan Public Relation ini yang bertugas di mana berusaha agar Tokopedia menjadi dikenal oleh masyarakat luas yang berhubungan dengan segala media. Selanjutnya ini ada CEO, Chief Executive Officer, yang menjadi koordinator keseluruhan, dibawahi oleh strategi, yang tugasnya menciptakan strategi yang harus ditempuh Tokopedia agar berkembang lebih pesat. Setelah itu Product and Innovation, yang dimana menciptakan produk dan inovasi fitur yang terbaru. Yang ketiga itu ada Quality Control, memastikan website dan semua fitur di Tokopedia berfungsi dengan baik. Selanjutnya ini ada CEO, yang dimana CEO ini Chief Operating Officer. Tugasnya itu menjadi koordinator operasional sehari-hari, yang dibawahi oleh Customer Service. Customer Service ini membantu pengguna menyelesaikan semua masalah, termasuk berhubungan dengan transaksi dan komunitas. Setelah itu ada Administration, menyelesaikan persoalan administrasi. Terus itu ada Human Resource, yang berhubungan dengan karyawan, kontrak kerja, fasilitas kesehatan, jam sostek, dan asuransi. Human ini mengurus seperti dokumen lainnya ya. Setelah itu ada Legal. Nah, legal ini menangani masalah dokumen legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan RI. Terus yang kelima ada CFO, Chief Financial Officer, yang dimana tugasnya dilaksanakan menjadi koordinator keuangan, dibawahi oleh accounting, finance, dan tax. Accounting ini membuat laporan keuangan sebagai penanggung-jawaban kepada investor. Yang finance bertanggung jawab dalam masalah pembayaran seperti invoice. Dan tax ini bertugas untuk membuat laporan perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan RI. Halo, perkenalkan nama saya Riko Gabriel Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan perusahaan e-commerce Tokopedia. Menurut kelompok kami, bisa disimpulkan perusahaan e-commerce Tokopedia ini merupakan bisnis perusahaan yang aman di masa pertumbuhan pasar yang tinggi, memiliki keunggulan dan mempunyai banyak kemudahan dalam pelayanan serta fiturnya yang memiliki bermacam bermanfaat dan mudah dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun. Persaingan Tokopedia dalam e-commerce sudah menempati posisi yang unggul dibandingkan e-commerce lainnya.
Adanya persaingan merupakan acuan untuk suatu bisnis bisa berkompetisi dengan kompetitor dan untuk menunjukkan kelebihannya, baik dari segi jasa, produk unggul, harga kompetitif, pelayanan aplikasi, ketersediaan website, dan fitur-fitur yang bisa diakses, serta keamanan yang menjamin saat berbelanja dan interaksi. Strategi yang dapat digunakan oleh Tokopedia adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan pasar untuk memenuhi keunggulan kompetitif yang dimiliki. Sekian kesimpulan dari e-commerce Tokopedia. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami maupun tutur kata kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.